Selamat datang channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham TPA. Nah, kalau kita lihat teman-temannya, saham TPA sudah rebound balik naik, teman-teman. Naiknya ditutup di 17%. Ya, kalau kita perhatikan saham TPA ini mengalami penurunan terus, teman-teman. Ya, sempat kalau kita lihat ke 4 ribuan saham TPA ini, teman-teman. Nah, sempat belum nyentuh ya 4 ribu teman-temannya. Hampir dia mau ke 4 ribuan. Dan juga ya mau menguji support waktu lalu di tanggal 3 Februari itu di 5.300. Ternyata jebol juga teman-teman supportnya. Dan akhirnya bisa balik naik deh teman-teman. Ya, sempat juga mengalami penurunan terus ya teman-teman kalau kita perhatikan sejak di tanggal 24 Februari dia ditutup di zona hijau, habis itu turun terus deh teman-teman kalau kita perhatikan. Ya aja ya terus dari harga 7.200 ya kita ambil aja ya. Nah di 7 ribuan terus dia malahan ditutup di 6.325 dan balik lagi ke 6 ribuan ya. Naiknya lumayan banget teman-teman, dengan volume transaksi yang cukup lumayan juga kalau kita perhatikan dibandingkan kemarin, tapi masih lebih besar di tanggal 4 Maret tahun 2026 itu. Nah saham TPA ini mungkin laporan keuangannya teman-teman. Kalau kita lihat di saham PTLU, laporan keuangan untuk di kuartal keempat itu mengalami kenaikan yang sangat drastis banget. Tapi kalau saya lihat TPA di kuartal keempatnya belum muncul teman-teman. Ya kemungkinan besar ya di kuartal keempatnya itu mengalami kenaikan yang sangat lumayan banget teman-teman untuk laba di kuartal keempat. Nah apalagi ya kalau kita lihat untuk nama tuminya ini lagi di ini teman-temannya, ya bisa saja ya untuk laporan keuangan di kuartal keempat itu mengalami kenaikan yang lumayan. Ya kalau saya lihat untuk di sini teman-teman studi kasus TPA, ketika sebuah saham mengambil lonjakan harga ekstrim regulator biasanya turun tangan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tanggal 5 Maret saat ini bersefek menyoroti kualitas transaksi. Kalau kita lihat ya, kalau saya lihat gak ada ini teman-teman, hanya PTLU aja yang mengalami kenaikan. Nama itu laba bersih, tapi saham PTLU ketika laba itu mengalami kenaikan malah saham itu anjlok karena masih tekanan jual itu kuat banget. Nah sedangkan saham TPA langsung ngegas dia teman-teman pada saat sesi kedua, lumayan banget teman-teman. Ya padahal kalau kita lihat ya sempat merah dia teman-teman untuk saham TPA ini di 5.275 itu. Apakah hanya sesaat saja saham TPA ini mengalami kenaikannya atau masih bisa lanjut naik? Nanti kita lihat. Apalagi naik ini lumayan banget teman-teman. Nah jadi untuk saham TPA ditutup di 6.325, naik 150 poin, itu 17,67%. Pada saat penutupan aja langsung tarik garis lumayan tinggi dia. Nah kalau kita lihat pada saat open di 5.400 dari harga 5.375, untuk harga tertingginya yaitu di 6.325 yaitu pada saat penutupan. Untuk low-nya, untuk harga terendahnya yaitu di 5.275. Untuk asing ada masuk yaitu sebanyak 47 miliar dan juga asing call 35 miliar. Kalau kita lihat asing gak terlalu banyak teman-teman masuknya. Untuk volume transaksinya mencapai 204.000 lot dengan value transaksi mencapai 119 miliar. Kalau kita lihat untuk volumenya dan juga value-nya nggak terlalu ramai juga. Emang kelihatan ramai di sini, tapi kalau kita lihat ya kecil nih teman-teman. Memang nggak seramai memang. Malah namanya di saham PTLU teman-teman itu. Di 6.305 yaitu di sebelah kanan yaitu 2.177 lot teman-teman, itu dia. Ya, jadi kita kelihatan teman-teman. Nah, kalau kita lihat sebelum tarik garis dia tuh posisinya 6 ribuan teman-temannya. Nah, langsung tarik garis lumayan juga, naik 325 poin teman-teman. Langsung naik lumayan dia itu. Oke, coba kita lanjut lagi ke bawah teman-teman. Nah, kalau kita lihat tekanan beli kuat teman-teman dibandingkan jualan. Dan yang kalau kita lihat ternyata si HP teman-teman yang akumulasi untuk saham TPA. Ternyata si HP yang main ini teman-teman. Ya mungkin kalau kita lihat kalau nggak salah si TPA ini ada buyback juga teman-teman, kalau nggak salah ya. Ya grup emiten Pak juga ya makan buyback ya, mungkin sudah mulai makan buyback dia teman-teman itu.
Nah yang jalan adalah Cici sama ZP teman-teman. Ya kalau kita lihat ya si HP main teman-temannya. Nah kalau kita untuk bakas semalinya, si HP ada akumulasi sebanyak 23 miliar yaitu 38.000 lot di 5.940. Ada RX, U, OD sama Z. Kalau kita lihat yang jualan ada CC, ZP, SQ, YP. Nah kalau kita lihat untuk asingnya ada net buy-nya ya sekitar 11,9 miliar teman-teman. Kalau kita lihat untuk ininya untuk asingnya ya ZP sama RX yang akumulasi, AK ya sedikit, CC sama BK juga jualan nggak terbanyak, CC aja yang nggak lumayan. Jadi ya kalau kita perhatikan ternyata untuk saham untuk Namato TP ini ya didorong oleh HP teman-teman. Mungkin sudah mau muncul good news nanti teman-teman. Mungkin apa keuangan di kuartal keempatnya lumayan mengalami kenaikan juga. Jadi ya langsung diborong, langsung dinaikkan teman-teman. Ya pastinya ketika sudah naik tinggi, ketika muncul good news ya biasalah, news sama dengan sell teman-teman, sell on news teman-teman, karena ya harganya sudah mengalami kenaikan karena bandar sudah masuk. Itu yang perlu teman-teman tuh perhatikan juga teman-teman itu. Oke, mungkin itu saja teman-temannya untuk pembahasan untuk saham TP ya. Jadi kamu dan teman-teman gimana? Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.